Kenapa mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau di luar itu gini Pak, sorry Pak, kasihlah kita ini apa Pak? Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu? Masa kita nggak bisa berdoa? Kenapa nggak berdoa di Puri aja betul jelas tempat bapak? Ini Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. kalau di Puri Dibangun ini buat mata kuliah bisa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini. Ngomong apa tuh tadi uang jalanan lo? Monyet lo. Uang jalan. Apa yang habis tuh? Sampai itu uang. Pernah mikir nggak kenapa gereja selalu dibully nggak henti-hentinya? Izin gereja sulit, orang Kristen lagi asyik berdoa di obrak-abrik, yang lagi beribadah disabotase, dipaksa berhenti, yang jadi Kristen dipaksa kembali ke kepercayaannya yang lama. Penganiayaan kok nggak berhenti? Justru kalau kekristenan dianiaya, itu membuktikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah katakan, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentu dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Lalu Tuhan berkata begini, "Mereka membenci aku tanpa alasan." Baca Yohanes pasal 15. Hanya karena kamu Kristen, maka kamu dibenci, seperti Kristus yang dibenci tanpa alasan. Siapakah mereka yang menganiaya orang Kristen, yang membenci orang Kristen? Mereka adalah anti-Kristus. Anti-Kristus itu ada dua manifestasi. Pertama, yang disebutkan dengan satu pribadi yang akan menjadi penjelmaan terakhir dan tertinggi dari roh anti-Kristus. Ini merujuk pada figur akhir zaman yang disebut sebagai manusia durhaka atau anak kebinasaan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Sosok ini akan memiliki kekuatan besar dan akan mendominasi umat manusia dalam periode singkat sebelum kedatangan Kristus kembali. Dia akan menentang dan meninggikan diri atas segala sesuatu yang disembah sebagai Allah, dan bahkan akan duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Dia akan menguasai dunia dengan tipu daya dan kekuatan yang diberikan oleh setan. Yang kedua disebut dengan roh anti-Kristus. Roh ini sudah ada sejak dahulu dan sekarang sedang bekerja untuk menentang Kristus dan ajarannya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3 dikatakan, "Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh anti-Kristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia." Roh antikristus ini menginspirasi berbagai ajaran sesat yang menolak kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai Mesias sejati. Gereja sejati tidak akan pernah berhenti diusili, dijahili, dibenci, dan dianiaya oleh mereka yang dikuasai oleh roh antikristus. Dan mereka melakukannya tanpa alasan. Ya, karena kamu percaya kepada Yesus saja, itu alasannya. Lantas bagaimana saya tahu kalau orang-orang di sekitar saya dikuasai oleh roh antikristus? Gampang saja kok. Pas kamu kumpul sama mereka dan kamu nyebut saja nama Yesus, lalu lihatlah reaksi mereka. Kalau mereka tiba-tiba berubah sikap, bahkan menunjukkan wajah yang penuh kebencian, itulah tandanya roh antikristus sedang bekerja. Atau nyanyi saja lagu rohani di teras rumahmu. Kalau tetanggamu melototimu, itu artinya roh antikristus sedang bekerja. Dan orang Kristen yang bertahan sampai pada akhirnya akan meraih mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan buat mereka yang setia. Tetap percaya dan tetap setia sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali.
kita bubarin gereja, bubarin orang ibadah. Alasannya selalu pasti nggak ada izinnya. Ya kalau nggak ada izinnya dibantu dong, dibantu dikasih izin. Dan lagian kan sekali lagi ya, maksudnya misalnya pemerintah ada aturan harus izin gini, rumah tidak boleh dibuat tempat ibadah. Kalau saya sih selama dia, kecuali dia nutup jalan. Kalau ngomong nutup jalan juga lebih sering teman-teman saya daripada teman-teman ini. Kenapa jemaahnya Bang Jerry tidak pernah nutup jalan? Karena mampu sewa gedung. Mengadakannya ya di mayoritas agama Islam. Di sini Islam semua. Kalau dua itu Nah gini Pak, sorry Pak, kasihlah kita ini apa Pak? Kita kan masa kita nggak bisa berdoa gitu? Masa kita nggak bisa berdoa? Kenapa nggak Bapak di Puri aja betul jelas tempat Bapak? Nah gini Pak, di Puri itu sudah harus masa kontraknya. kalau di Puri Dibangun ini buat mata kuliah bisa. Kalau kamu berdoa di sana ngontrak, kok berdoa ngontrak sih? Jadi begini. Ngomong apa tuh tadi uang jalanan lo? Hei, monyet lo. Uang jalan. Apa yang habis tuh? Siapa itu uang? Jangan